komputer Universitas Pamulang. Video ini saya buat dalam rangka persyaratan sertifikasi dosen, POI, PDD, UKT, PT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan metode perkuliahan yang saya ambil, yaitu mata kuliah elektronika yang ada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep dasar elektronika, dioda, transistor, kisor, OP-AMP, aktuator, dan sensor pada rangkaian elektronika dan mikrokontroler, termasuk struktur, karakteristik, aplikasi rangkaian, serta penerapannya dalam analisis dan desain sistem elektronika secara sistematis untuk membangun solusi dalam pembuatan rangkaian elektronika pada sistem mikrokontroler dan menyelesaikan studi kasus secara mandiri maupun dalam tim dengan tanggung jawab. Selanjutnya, di mana deskripsi mata kuliah elektronika ini adalah membahas komponen dasar seperti dioda, transistor, kisor, dan OP-AMP. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari fungsi dan aplikasi dioda, BJT, MOSFET, ADC pada rangkaian listrik serta prinsip desain dan analisis rangkaiannya. Tujuannya membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan praktis dalam merancang sirkuit elektronika modern. Kontrak perkuliahan untuk mata kuliah elektronika ini yaitu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Metode perkuliahan yang digunakan yaitu 2 metode, secara luring maupun secara daring. Untuk perkuliahan secara daring menggunakan LMS atau Learning Management System Universitas Pamulang. Untuk perkuliahan secara luring menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL dengan metode pembelajaran drama, studi kasus, diskusi, dan latihan soal agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas. Sumber pembelajaran yang saya gunakan yaitu berasal dari modul ajar, buku referensi, jurnal atau artikel, PPT, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ini saya akan membahas materi pertemuan 14 tentang analog to digital converter atau ADC. Pada bab ini akan dijelaskan materi tentang analog to digital converter ADC melalui simulasi pada rangkaian elektronika. ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Simulasi dilakukan untuk memahami proses konversi dan aplikasinya. Capaian pembelajaran dari pertemuan 14 ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip ADC, menganalisis performanya, merancang rangkaian elektronika dengan modul ADC berbasis mikrokontroler, mengepolasi data digital dan mengintegrasikannya dalam sistem kendali. Berikut adalah cuplikan perkuliahan atau pembelajaran untuk mata kuliah elektronika di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini masih sama terkait ADC. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, kita mulai di absensi mahasiswa ya. Absensi mahasiswa di sini Aifa, Akromatus, Alvan Mifat Hadir. Selamat pagi. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Nanti apa yang digapai ilmunya mudah-mudahan
sini. Pada materi kali ini itu terkait ADC, analog ke digital converter. Untuk capaian pembelajaran sendiri, di sini setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian mampu memahami prinsip dasar serta cara kerja konversi sinyal analog ke digital. Kalian juga dapat menganalisis karakteristik dan performa dari rangkaian ADC yang digunakan dalam sistem elektronik. Jadi kombinasi antara elektronika dan sistem digital. Selain itu, kalian juga mampu merancang dan mengimplementasikan modul ADC pada proyek berbasis microcontroller secara tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Kalian juga terlatih dalam mengevaluasi hasil pembacaan data digital dari sinyal analog dan mampu mengintegrasikan ke dalam sistem kendali atau monitoring berbasis digital secara efektif dan akurat. Seperti salah satu contoh sudah ada di depan suatu proyek yang nantinya kita akan kupas. Materi ajar ini berikut adalah pembahasan materi ajar tentang ADC atau analog to digital converter. Di mana ADC ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh microcontroller. Sinyal analog bersifat kontinu seperti tegangan dari sensor suhu atau cahaya. Nah, kemarin kita terkait cahaya sudah belajar di elektronika. Kalau misalkan di elektronika sudah dipelajari. Nah, sekarang tinggal suhunya, sensor suhunya. Sedangkan sinyal digital berupa data diskrit yang dapat dibaca oleh sistem digital. Konversi ini penting karena sebagian besar microcontroller hanya dapat menangani sinyal digital. ADC memungkinkan sistem tertanam membaca data dari dunia nyata secara akurat dan efisien. Nah, di dalam ADC kita ada pengertian. Di sini ada pengertian ADC, di mana ADC adalah kepanjangan dari analog ke digital converter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC berfungsi mengubah besaran input analog ke bentuk besaran keluaran digital atau bit-bit biner. Kemarin kita sudah belajar terkait bilangan biner. ADC yang banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukur atau pengujian. Seperti salah satu contoh ini pengukur suhu. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu yang tadi saya katakan, sensor cahaya, sensor tekanan atau sensor berat, sensor aliran dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau menggunakan komputer atau menggunakan pemrograman. Nah, ini langkahnya kalian di semester 2 mungkin belajar terkait pemrograman juga ya. Terkait pemrograman, nah kita implementasikan nanti di suatu proyek. Walaupun proyeknya nanti simulasi, ya mudah-mudahan kalian bisa membuatnya. Nanti bukan hanya membuat proyek di software, tapi nanti kalian juga belajar memprogram. Pak, programnya dari mana? Nah, programnya nanti saya kasih. Kalian hanya belajar mengetikkan program. Mengetikkan program disimulasikan di suatu software. Nah, di sini ada contoh penerapan. Tadi sudah disampaikan bahwa ADC ini adalah salah satu alatnya menggunakan sensor suhu. Nah, di sini kita gunakan sensor suhunya adalah DHT11 atau DHT22 atau FM35. Yang di sini kita gunakan DHT11. Sensor suhu seperti DHT11, DHT22 atau FM35 menghasilkan tegangan analog yang profesional terhadap suhu lingkungan. Karena microcontroller seperti Arduino hanya dapat memproses data digital, maka diperlukan ADC untuk mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data digital. Yang nantinya di mana di sini
si suhu akan mendeteksi suatu suhu ruangan, itu akan terinput ke dalam suatu sistem dan akan membaca atau menghidupkan atau mematikan suatu akuator. Nah, akuatornya kita gunakan nanti bisa menggunakan relay. Nah, relay ini nanti dialirkan ke kipas atau lampu penerangan. Implementasinya di sini sensor DHT11 atau DHT22 atau RM35 memberikan output tegangan analog, misalnya 0,5 volt untuk 50 derajat Celcius. Nah, terus Arduino Uno memiliki ADC 10 bit yang mengkonversikan tegangan 0 sampai 5 volt menjadi nilai digital 0 sampai 1023. Jadi kita konversikan dari data tegangan listrik yang tadinya 220 volt kita ubah menjadi 5 volt dengan menggunakan relay. Dan untuk akuatornya sendiri atau untuk penunjangnya itu menggunakan kipas angin dan lampu, itu bisa dinyalakan dengan mendeteksi suhu yang kita tentukan nantinya. Nilai digital konversikan kembali menjadi suhu dalam Celcius dengan rumus tertentu. Nah, rumus nanti masuk ke dalam LCD. Dan di dalam LCD ini nanti ketahuan berapa yang dikonversikan, berapa yang diinput atau berapa yang dihasilkan dari suhu ruangan yang kita akan analisis. Nah, selain itu nanti kita konversikan juga itu dengan sistem IoT, Internet of Things. Jadi selain digitalisasi di LCD, itu bisa terlihat di dalam HP kalian. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Nah, untuk contoh penerapan ini sudah dipublikasikan ya. Jurnal itu jurnal Sintetris. Ini dia Sinta 3. Nanti kalian bisa mempelajari di jurnal ini. Nanti bisa di searching, linknya sudah ada. Nanti saya share untuk PowerPoint-nya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari ini. Ya. Nah, siapa tahu dari jurnal ini bisa dikembangkan oleh kalian untuk penelitian atau untuk tugas akhir. Ya. Nah, ini untuk simulasi rangkaiannya. Simulasi rangkaiannya nanti kita gunakan software Loki. Nah, sebelum kita rangkai ke dalam hardware, ke dalam sistem yang ada di sini, itu kalian bisa merangkai di dalam Loki. Nah, jadi sebelum kalian merangkai di dalam proyek nyata, kalian simulasikan dulu di softwarenya. Kenapa? Agar kesalahan-kesalahan itu terdeteksi sejak dini atau sejak pembuatan. Untuk meminimalisir apa? Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Jadi ini kita menggunakan Loki ya, softwarenya kita menggunakan Loki. Kenapa Pak menggunakan Loki? Karena di sini ada simulasi langsung. Jadi kita inputkan suhu, bisa langsung simulasi. Nah, ini simulasinya yang tadi jurnal yang saya buat. Itulah simulasinya menggunakan Loki. Nah, ini asas kebermanfaatannya apa sih? Nah, di sini salah satu software, mungkin ini hanya tiruannya yang ini. Kalau yang aslinya dipasang di internet ya, dipasang di server. Nah, kadang server itu kalau misalkan panas, suhu panas itu mempengaruhi dari servernya atau alat-alat itu sendiri. Nah, jadi kita pasang suhu otomatis. Kalau misalkan dia suhunya panas di atas 30 derajat, si kipas angin itu akan menyala dan akan mendinginkan server itu sendiri. Ya, di sini ada kipas angin, dinyalakan kipas angin. Dan di sini nanti dari suhu ini itu akan mengkonversikan datanya atau sistem digitalnya
itu ke IoT. Nah, jadi nanti ada notifikasi di HP kalian akan muncul seperti ini. Oh, ternyata suhu server itu masih di angka 29. Jadi per perubahan suhu dia akan ada notifikasi. Misalkan di sini 29,1, rata 29,1, nah tiba-tiba dia turun ke angka 28 misalkan. Nah itu akan ada notifikasi lagi. Nah di angka 28 tiba-tiba dia naik ke 30, dia akan muncul notifikasi lagi. Nah dari 30 dia naik ke angka 31 atau 32, dia akan muncul notifikasi lagi. Nah jadi kalau misalkan sudah di angka 32 itu kita cepat-cepat mendinginkan server yang ada di suatu perusahaan ini. Nah kemarin saya di perusahaan XYZ ya, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama perusahaannya, ini sudah diimplementasikan. Nah jadi asas kebermanfaatannya ada. Nah walaupun proyeknya sepele, ya ini kan sepele ya proyeknya ya, tapi asas kebermanfaatannya ada. Nah, buat masyarakat atau buat perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ADC analog. Tadi judulnya adalah pendeteksi suhu otomatis menggunakan Arduino Uno dan DHT11 di software Workbee. Ini masuk ke dalam pemrogramannya atau ke dalam digitalisasinya. Nah, program-programnya seperti ini. Nah, nanti ini kalian buat. Nah, nanti saya share PPT-nya. Nanti kalian ketik hanya sampai hanya sampai 287, belum sampai 300. Semua kok masukin. Enggak, ini 287 itu sudah semua. Tapi kalau misalkan nanti dikombinasikan dengan aktuator, dikombinasikan dengan sensor yang lain, atau dikombinasikan dengan web, jangan nambah lagi programnya. Karena ini hanya sampai di web IoT yang istilahnya yang minimal gitu ya. Itu hanya sampai 287. Sedikit kan ya? Kan kalian cuma ngetik doang, bukan bikin, ngetik. Nanti mengetik ya. Dan belajar mengetik program. Karena ini kan masih semester 2, bukan membuat program. Belajar mengetikkan program di software Workbee. Mudah-mudahan di kelas ini teman-teman sudah punya laptopnya masing-masing jadi enak. Nah ini rangkaiannya, nanti rangkaiannya seperti ini. Tadi kan sudah disampaikan rangkaiannya. Nah di sini ada LCD 16x2, DHT22. Nah karena di sini kenapa? Walaupun aktualnya tadi DHT11, tapi di sininya di software Workbee-nya DHT22, karena di software Workbee itu tidak ada DHT11. Jadi adanya yang terupdate yaitu DHT22. Selanjutnya di simbol, GND simbol, relay modul, Arduino Uno, LED, buzzer, running text, dan kabel jumper. Nah, dia pada saat angka 30 derajat, si lampu akan menyala, si buzzer akan berbunyi. Kenapa? Menandakan bahwa suhu tersebut sudah di atas standar yang kita tentukan. Nah itu nanti tergantung kalian apakah mau di angka tengahnya 35, mau di angka 32. Kenapa saya di angka 30? Karena menurut kesehatan angka 30 lah yang nilai maksimal untuk manusia. Kalau misalkan sudah di lebih dari 3 di angka 30 biasanya kita kan kegerahan ya. Nah ini apabila dia di bawah 30 derajat itu si lampunya akan mati dan si buzzernya akan mati juga. Itu menandakan bahwa standar suhu yang kita inginkan itu sesuai dengan standar. Nah ini nanti ada penugasan buat teman-teman. Di sini penugasannya yang pertama, rancanglah sebuah rangkaian analog ke digital converter dengan memanfaatkan komponen. Ya nggak apa-apa, tadi kan kita DHT22 ya.
Pilih salah satu, nah berarti kita di H-2 dengan mikrokontroler Arduino sebagai elemen utamanya. Pada software Walkme, pemrograman dan perancangan diberikan oleh dosen. Selanjutnya jelaskan secara detail langkah-langkah perancangan, fungsi tiap komponen, dan bagaimana rangkaian tersebut dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, tadi apa sinyal analognya? Sinyal analognya inputannya misalkan 30. Nah, 30 kita tentukan, 30 di atas 30 si lampu menyala dan si buzzer menyala. Nah, itu kan sinyal digitalnya masuk ke dalam Arduino. Nah, lalu mengkomunikasikan dengan akuatornya atau dengan alat yang kita tentukan, yaitu buzzer atau lampu. Nah, di angka 30 dia akan menyala. Apabila di bawah angka 30 si lampu dan si buzzer akan mati. Nah, itu untuk sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian buatlah skema rangkaian pada Walkme online dengan lengkap beserta simulasi atau penjelasan kerja rangkaian yang kalian buat pada nomor 1 sehingga rangkaian tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, ini sebenarnya satu tugas, satu proyek itu buat 2 nomor. Nanti untuk tadi kan Pak ada fungsinya, ada langkah-langkahnya, ada rangkaiannya. Nah, itu dijelaskannya bagaimana. Kalau misalkan sudah membuat rangkaian atau sudah linknya sudah ada, nanti kita bikin kelompok. Nanti satu kelompok 3 orang, kalian presentasikan hasilnya, kemudian divideokan. Nah, videonya dimasukkan ke YouTube kelas. Nah, ini penugasannya. Terus untuk rangkaiannya sendiri, nanti saya share PPT dan hasil simulasinya. Nah, jadi ini nanti tugasnya kalian itu hanya menyambungkan kabel dari kabel yang lainnya. Misalkan dari sensor suhu ke running tag, dari running tag ke Arduino, dari Arduino ke LCD. Itu kalian tinggal hanya menyambungkan. Pak, cara menyambungkannya bagaimana ya? Tinggal ambil kabel sini, klik, nanti saya terangkan, tinggal klik di sini baru disambungkan. Jangan takut salah, karena nggak bakalan produk. Ya. Kalau salah di sini nggak bakalan produk, malah error. Dan terus pemrogramannya di mana Pak? Pemrogramannya kalian buat di sini, nanti kalian ketikkan di sini. Nah, Pak, acuan rangkaian dari mana? Nah, nanti saya kasih untuk acuan rangkaiannya. Acuan rangkaiannya seperti ini, rangkaiannya seperti ini, pemrogramannya seperti ini. Tapi saya nggak nge-share linknya, tapi gambarnya saja. Kalau nge-share linknya mah kalian tinggal berubah nama doang kan? Betul. Nah, jadi nanti belajar mematikan programnya di sini dan belajar menyambungkan kabel dari elektronika yang lainnya ke Arduino Uno. Nanti saya share terkait PowerPoint-nya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Pak, tadi kan disebutkan tugas untuk mengajukan. Itu tugas tersebut memang kelompoknya atau individu? Terima kasih. Nanti untuk tugasnya untuk membuat software Walkme itu masing-masing. Tapi untuk menyampaikan tadi ada langkahnya, ada fungsinya, ada sistemnya, ada penjelasan lain-lainnya itu kelompok. Jadi untuk software untuk membuat rangkaian ini itu individu, tapi untuk menyampaikan atau mempresentasikan proyeknya itu ke kelompok. Nah, kalau misalkan pengen cepat, ya pengen cepat pembuatannya, yang satu mendiktekan, mahasiswa yang satunya mengetikkan. Jadi biar asas kesalahannya itu sedikit. Kalau biasanya kan kalau sendiri, biasanya kalau misalkan kita sudah ngetik ini malah diulang. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan program ini, ya untuk proyek ininya nggak akan berjalan, nggak akan simulasinya nggak akan
berhasil. Nah, di akhir penghujung nanti kumpulkan tugas ini maksimal pekan depan. Pekan depan itu berarti Senin depan. Insya Allah seminggu kelar. Karena yang lain pun kelar gitu. Nah, di penghujung selain kalian proyek ini ada beberapa proyek yang sudah berhasil dipublikasikan ya. Jadi kita fokus ke yang ini hanya selain ini itu ada proyek lagi sebelumnya untuk sistem digital ADC ini itu terkait monitoring kadar gas menggunakan sensor MQ2. Nah di sini sensor gas MQ2 mendeteksi keberadaan gas seperti LPG, CO2 dan asap. Sensor ini memberikan sinyal analog yang menggambarkan konsentrasi gas. Implementasinya output analog MQ2 dikirim ke pin ADC microcontroller, misalnya Arduino, ya kan? ADC mengkonversikan nilai analog menjadi data digital. Data digunakan untuk mengaktifkan alarm atau kipas atau ventilasi secara otomatis. Nah ini sudah dipublikasikan. Nah, tinggal dilihat nanti publikasinya. Ini di Sinta 4 sudah terpublikasi juga. Ini contoh yang lain, pengontrolan kecepatan motor DC dengan potensiometer. Pernah ke lab ya? Pernah lihat mobil-mobilan? Nah ini pernah bikin mobil otomatis. Di sini potensiometer menghasilkan tegangan analog berdasarkan posisi putarannya, digunakan untuk mengatur kecepatan motor atau kecerahan LED atau kecerahan cahaya. Implementasinya tegangan dari potensiometer dibaca oleh ADC yang tadi yang ada di microcontroller. Nilai digital digunakan untuk mengatur kecepatan PWM pada motor DC dan memberikan kontrol kecepatan yang lebih presisi. Nah, ini sudah dipublikasikan jurnalnya atau proyeknya sudah dipublikasikan. Kita sudah membuat penelitiannya. Ini kita bikin mobil, simulasi mobil itu seperti mobil pemadam kebakaran. Jadi ya tadi asas ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau misalkan mengamati, kalau misalkan meniru, kalau misalkan memodifikasi punya dosennya kan enak, tinggal tanya dosennya langsung kan. Tapi kalau misalkan punya orang, ya orang yang juga nggak tahu siapa mau nanya kemana gitu. Itu asas manfaatnya. Jadi silakan walaupun baru semester 2 kalian bisa searching terkait jurnal. Kalian silahkan belajar di jurnal-jurnal saya. Terima kasih. Ada yang nanya lagi? Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Nanti tugasnya saya share. Mudah-mudahan di pekan depan sudah selesai semua. Dan kalian selalu diberikan kesehatan. Karena satu kali pertemuan lagi itu sudah wah, ya jangan sampai banyak pegadaan dulu untuk menghadapi UAS. Biasanya kalau misalkan pas UAS sakit atau apa kan sayang juga gitu. Harus mengulang gara-gara tidak bisa UAS. Ya, cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.